Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Oke, tadi terlambat 10 menitan ya. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini survei cepat epidemiologi. Saya absen dulu ya. Oke, udah hadir semua. Materinya sebelum kirim ya. Nanti setelah ini deh baru saya upload. Si Anis mintanya malam-malam soalnya ya, di luar jam kerja. Saya udah males buka laptop lagi. Untuk hari ini tadinya kan mau ada kuis ya, cuma tadi jam 8 pas saya dapat kabar duka bibi saya meninggal dunia. Jadi saya mungkin nanti ngajarnya nggak tahu deh, nanti kita lihat ya, mudah-mudahan bisa cepet gitu. Soalnya saya harus berangkat ke rumah duka. Itu ya. Jadi kuisnya nggak jadi dulu ya. Kuisnya nggak jadi dulu. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran? Oke. Takutnya putus-putus. Nah, saya langsung kasih materi aja. Jadi materi yang hari ini itu tentang sampling ya. Ntar saya sambil buka. Tadi saya udah mau mulai jam 8. Buka laptop. Terus dapat telepon dari keluarga. SCE. Oke, kan minggu lalu sempat sudah sampai beberapa slide ya. Kalau nggak salah saya jelaskan. Nah, nanti gini, kalau misalnya ada yang kurang paham bisa langsung tanya aja ya. Raise hand atau nyalain speakernya nggak apa-apa. Jadi kita mau berdiskusi tentang strategi pengambilan sampel atau teknik sampling. Kalau yang minggu lalu itu sudah saya jelaskan tentang yang non probability ya. Ya, sudah sampai sini. Kemudian nah, macamnya juga, namun secara spesifik dan mendetail kita hanya akan membahas tentang teknik sampling yang probability, yaitu ada simple random sampling, kemudian ada systematic sampling, stratified random sampling, simple cluster sampling, dan two-stage cluster sampling. Nah, kriteria sampling yang baik ini perlu diketahui oleh peneliti. Ya, yang pertama adalah saat kita mengambil sampel, maka sampel tersebut harus representatif. Representatif artinya sampel yang kita ambil mewakili gambaran kondisi populasi yang sebenarnya. Baik itu dari sisi karakteristik populasinya atau dari sisi variabilitas. Kalau kita sambungkan, sorry saya minum dulu. Nah, kalau kita sambungkan dengan materi yang kemarin, ya tentang atribut variabel, masih ingat nggak bahwa data yang baik itu adalah data yang variabilitasnya heterogen gitu ya. Karena ketika dianalisis, kita dapat
melihat gambaran sebaran, variasi variabel yang kemudian bisa untuk diuji hubungan atau uji hipotesis. Ketika, variabilitas dari suatu variabel tersebut, variabilitas tuh variasi ya, homogen, ya udah nggak bisa diapa-apain gitu ya. Nah, kayak misalnya, kamu hanya meneliti pada perempuan saja, maka untuk variabel jenis kelamin kita nggak akan perlu untuk menganalisis perbedaan karena hanya perempuan, nggak ada pembanding gitu ya, karena homogen karakteristiknya adalah perempuan. Tuh, kemudian adekuat. Adekuat ini adalah dari segi jumlah ya, mencukupi gitu ya, dari segi, besar sampelnya sesuai dengan standar minimalnya berapa ya, jadi memenuhi. Kemudian practical and visible nih kayaknya kemarin udah ya. Practical and visible ini artinya ya terjangkau dari segi, mmm kemampuan peneliti untuk menghubungi atau mendatangi si sampel gitu. Kemudian ekonomis dan efisien, tidak membutuhkan banyak biaya, meskipun membutuhkan banyak biaya tapi setara hasilnya dengan, biaya yang sudah dikeluarkan, seperti itu. Nah, simple random sampling, oh berarti pakai random table ya? Nah kita lihat, mudah-mudahan cukup waktunya. Nah, simple random sampling ini merupakan jenis probability sampling yang paling sederhana ya, karena dilakukan hanya dengan satu tahap, hanya dilakukan dengan satu tahap. Nah nah, penelitian ini tidak sering digunakan pada survei berbasis komunitas. Kenapa? Karena simple random sampling ini tidak bisa mengambil sampel pada komunitas yang populasinya besar sekali. Ini nggak bisa cuma satu langkah pakai simple random sampling. Tapi kalau misalnya kamu mau sampling di komunitas yang kecil, misalnya populasinya hanya 100, 200 itu masih bisa pakai simple random sampling karena kita nggak perlu pakai tahapan cluster atau stratified gitu ya. Jadi cuma satu tahap. Nah, ini gambarannya. Ini populasi nih yang mau kita sampel ya, hanya dijadikan satu kelompok populasi saja. Kemudian, nah tahapan berikutnya apa? Tahapan berikutnya adalah, nah, untuk probability sampling, satu catatan penting adalah peneliti harus sudah punya daftar, sampelnya. Entah itu hanya pakai nomor urut, entah itu hanya pakai, nomor rekam medik misalnya. Pokoknya kita sudah punya list-nya, ada berapa total populasinya ya, kemudian kita mau ngambil berapa dari populasi tersebut dan kita sudah punya list-nya. Jadi nggak bisa kita simpan random sampling kalau kita nggak punya list-nya. Nggak tahu suara saya lebih sengau dari yang kemarin ya? Bentar bentar. Oke. Nah, setelah kita punya populasi, di sini kita mulai mengurutkan si populasi ini ke dalam penomoran yang sistematis dari nomor 1 sampai 60. Ya, berarti populasi kita ada 60. Kita list dulu. Entah kamu mau susun alfabetika, kamu mau susun berdasarkan nomor urut, berdasarkan NPM, terserah bebas tergantung nanti konteks sampelnya konteks populasinya seperti apa gitu ya. Atau kamu mau susun berdasarkan nomor rumah, itu sangat kondisional. Yang penting diurutkan. Nah, setelah kita urutkan, kemudian ini kok nggak bisa diklik. Bentar. Nah, kemudian kita gunakan tabel nomor acak. Jadi teman-teman, di dalam tabel nomor acak ini, kita bisa menggunakan alat bantu Microsoft Excel yang paling sederhana. Ada yang sudah pernah bikin random number di Excel? Belum? Nah, kita bikin
apa namanya, random number itu dari 1 sampai 60. Jadi mungkin langsung aja kali ya. Misalnya gini, gunakan tabel nomor acak. Nah, saya exit dulu deh. Bentar, share screen. Oke. Excel-nya udah kelihatan belum? Nah, ini Udah adalah nih. rumus bikin random ya. Oke. Oke. Ada kita pertama ketik sama dengan gitu ya. Terus kemudian range between. Nah, range between. Nah, di sini ya sama dengan range between. Kemudian kita mau bikin nomor random dari berapa sampai berapa. Tadi jumlah populasi kita ada 60 ya. Jumlah populasi kita ada 60. Maka minimal sekali kita bikin range 1, kemudian rumusnya pakai titik koma, terus 60 ya. 1, terus 60, terus kita enter. Nah, dia akan muncul satu angka random. Ini adalah kehendak sistem, bukan kehendak peneliti. Kita nggak pernah berniat memunculkan angka 53 kan? Ya kan? Nah, kemudian dalam contoh ini, misalnya kita hanya butuh mengambil 10 saja dari 60. Maka bagaimana cara kita menentukan 10 ini? Nah, caranya adalah kita tarik, berarti 60 ya. Kita tarik misalnya 10 ke bawah, ya. 10 ke bawah. Nah, ini akan muncul angka-angka random mulai dari 1 sampai 60 dari yang kita setting. Sampai sini paham nggak? Nah, ingat populasi kita kan ada 60. Maka ini kan baru 10 ke bawah. Maka kita butuh list selanjutnya 6 ke samping. 2, 3, 4, 5, 6. Segini. Nah, oke. 6 ke samping. Udah ya? Nah, teman-teman, setelah ini kita sudah punya di dalam tabel ini ada 60 urutan random number. Nah, yang perlu saya tekankan di sini karena ini by system, dia terkadang mengulang angka. Ya, dia terkadang mengulang angka. Jadi kayak sekilas kamu lihat ada 4 2 kali muncul. Dan kadang ada angka dari 1 sampai 60 yang nggak keluar. Itu nggak masalah. Jadi, kadang pula diizinkan karena populasi kita ada 60, kita mau bikin apa namanya random number kita lebihin 10, 20 angka misalnya. Jadi 1 sampai 80 misalnya untuk mengantisipasi nanti ada beberapa angka yang keluarnya berulang supaya angka yang lain punya kesempatan untuk muncul. Itu boleh. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Kalau rada bingung langsung tanya aja ya, karena nih nanti kalau simple random sampling-nya nggak paham, nanti di sampling yang, bertahap lainnya, di sampling yang lebih ribet, kamu akan makin bingung, gitu. Ini kalau saya jelasinnya kecepatan boleh di-interrupt aja. Nah, kemudian kita cuma mau ngambil 10 kan. Nah, teman-teman hati-hati, kalau, kita masih dalam formula range between tadi nih, di sini kan kita masih dalam formula range between. Kalau kita ngeklik terus kita nggak sengaja kepencet gitu, terus ke enter, dia akan berubah lagi angkanya, oke? Nah, terus gimana? Nggak usah panik nggak usah panik. Jadi gini, misalnya kamu udah dapet nih saya enter lagi dia akan berubah lagi kan? Nah ya, nah kamu nggak usah panik, "Gimana dong Miss kok berubah-berubah?" Terus, kepencet lagi, berubah lagi gitu kan. Terus saya hapus, berubah lagi nih gimana gitu kan. Ya nggak masalah, yang penting saat kita sudah bikin tabel random ini, kita langsung pilih nih. Kita langsung pilih angka yang 10 ya, karena kita butuh 10. Nah, 10-nya itu bebas, kamu mau dari atas ke bawah gitu ya, atau misalnya kamu mau dari kiri ke kanan, ini kan baru dapat 6. Artinya kan di bawah butuh 4 lagi. Nah, dari kiri ke kanan kemudian mengular
atau mulai dari kiri lagi. Itu ditentukan dengan konsisten, ya. Jadi sedetil itu. Dari kiri ke kanan kemudian bisa mengular ke bawah. Berarti 10-nya, dari urutan 36 sampai 46 itu baru 6 sampel kan. Nah, kemudian kamu ambil yang dari 21 sampai angka 2. Ini dapat 6. Dapat 4. Jadi 6 tambah 4, 10. Tapi kalau misal mau cari gampang, saya mau narik yang ini aja lah, Miss, yang gampang. Gini. Oke. Nah, kalau sudah langsung kamu copy, ya, si angka yang jadi sampel ini, kemudian kamu paste, pastenya adalah value. Jadi kalau kita paste value, nah, kalau kita paste value ini nggak akan berubah-berubah lagi angkanya. Yang berubah cuma baru di sebelah doang. Tuh. Oke, paham maksud saya? Nah, kemudian kita lihat kembali. Dari 10 ini, ada yang double nggak angkanya? Kurang gede kali ya? Oke. Ada yang double nggak nih angkanya? Ada, Angka Miss. berapa? Berapa yang 8. double? 8. Nah, maka yang 8 ini kita eliminasi kan? Ya. Yang 8 kita eliminasi, mau nggak mau kita ngambil 1 lagi. Nah, tadi kan dari atas ke bawah. Kita mau mulai dari atas apa dari bawah? Kalau misalnya kita mau mengular, maka kita ngambil yang ini. 48. Kita taruh di sini, ya. Paste value, kemudian yang 8 ini kita buang. Sehingga sampelnya adalah mereka yang punya nomor urut 36, 31, 52, 28, 49, 30, 23, 47, dan 45. Jelas? Oke, itu ya. Dari list kita yang sudah dibuat, gitu. Nah, kemudian ini, sama nih. Ini yang dicontohkan oleh Prof. Reri seperti ini. Kita ambil urutan 10 dari atas ke bawah, ya. Dia dapat 40 sampai 6, gitu. Nah, inilah mereka yang ditandai merah adalah sampel-sampel terpilih. So, kita tinggal tandain. Ini si 2, 6, 18, 26, 40, 37, 44, 49, 53, 59. Nah, keunggulan simple random sampling adalah mudah dilakukan, dan yang kedua, semua orang dapat kesempatan yang sama untuk terpilih. Benar nggak? Karena kita tidak ada tendensi khusus atau pertimbangan khusus untuk memilih sampel. Jadi ini benar-benar di luar kehendak peneliti. Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya? Tidak? Oke. Nah, kemudian, Bisa mau nanya. iya silakan Ida. Berarti kan semua orang ini bisa kan ya, Miss ya? Jadi sampel. Berarti nggak ada inklusi eksklusi. Nah, inklusi eksklusi itu ada di dalam kriteria pemilihan sampel. Jadi, kan kalau dalam tahapan penentuan sampel itu, ya, ada, kok saya stop share ya? Padahal tadi sini aja. Hilang. Ini yang perlu dipahami juga sama teman-teman tadi yang nanya Nida ya. Nah, gini, kelihatan nggak? Kelihatan, Ya, Miss. saat kamu menulis bagian populasi dan sampel dalam penelitian, nah ini masukkan semacam proses pemilihan sampel. Ya, nih, saya pernah bikin punya saya, tapi proses yang ke bawah. Misalnya yang ini. Oke. Yang paling atas adalah populasi sumber. Oke. Yang kedua adalah populasi target. Yang ketiga adalah populasi studi. Dan yang keempat baru sampel. Oke. Apa perbedaan antara, ini warnanya jangan biru supaya
Oke, ulangi nggak apa-apa. Apa perbedaan antara populasi sumber, populasi target, populasi studi, sama sampel? Saya mau kasih lihat contoh tugas rencana disertasi saya, tapi nggak jadi dipakai. Mana ya? Mana ya? PowerPoint. Semester 1 apa semester 2 ya? Lihat lanjut. Bentar, lagi loading. Oke. Oke. Nah, bagian saya memilih sampel ada di nah, oke. Kebalik ya, target dulu. Nah, di sini. Nih. Oke. Saya mau kasih jawaban buat Nida. Ya, ini contoh nih yang udah jadi. Ya. Berarti nggak usah bikin kriteria inklusi eksklusi dong. Ya, harus tetap bikin. Nah, perbedaannya sama yang non-probability kemarin, dia cuma berdasarkan kriteria doang. Jadi dia milih sekehendak dia, yang penting cocok gitu Nida. Tapi kalau di simple random sampling, kita sudah punya sekelompok orang yang sesuai dengan kriteria inklusi kita, tetapi kita memilihnya bukan kehendak kita. Tetap kita mengandalkan sistem untuk memilih dengan misalnya simple random sampling dengan random number gitu. Nah, di sini. Di dalam penentuan populasi, ada yang namanya populasi target. Populasi target apa? Populasi target adalah populasi ya yang kita jadikan target untuk mengeneralisasi hasil penelitian kita. Ini waktu saya mengerjakan ini saya menggunakan data Indonesian Family Life Survey periode 97 sampai 2014. Kamu bisa bayangin berapa tahun itu ya, tapi seluruh Indonesia. Target saya, hasil penelitian saya ini mewakili kondisi masyarakat seluruh Indonesia. Tapi yang mana? Udah ada kriterianya, penduduk usia 18 tahun ke atas. Ini menjadi populasi target saya. Jadi harapan saya, ketika saya melakukan penelitian dengan teknik sampel yang benar, pemilihan sampelnya sesuai, maka hasil penelitian saya dapat betul-betul menggambarkan kondisi hipertensi, ini masalah hipertensi ya, hipertensi pada masyarakat Indonesia seluruhnya. Meskipun saya nggak meneliti semua 270 juta masyarakat Indonesia, gitu nih, Dak. Itu namanya populasi target. Nah, kemudian populasi sumber adalah populasi yang menjadi sumber kita mengambil data. Ya, jadi saya pengennya hasil saya berlaku untuk seluruh Indonesia, tapi saya nggak mampu untuk mengumpulkan data di seluruh Indonesia. Maka saya mengambil dari populasi sumber. Nah, populasi sumber saya adalah penduduk usia 18 tahun, tapi hanya di 13 provinsi. Kan Indonesia punya 33 provinsi ya. Ya, sekarang nambah jadi 35 kalau nggak salah ya, di Indonesia. Dan itu juga hanya diambil dari data AFLS. Artinya, yang jadi populasi saya hanya mereka yang menjadi sampel pada penelitian AFLS yang ada di tahun 97. Ya, jadi inilah populasi sumber saya. Jadi populasi sumber itu apa? Populasi yang menjadi sumber kita untuk mengambil sampel, tapi merupakan turunan dari populasi target. Karakteristik umumnya sama, penduduk usia 18 tahun di Indonesia. Oke, sampai sini paham? Nah, kemudian kita turunkan lagi, dari populasi sumber, apakah kita akan mengambil semua sampel dari semuanya, dari seluruh jumlah populasi sumber ini? Enggak, karena banyak banget.
ya, karena banyak banget. Dan ini belum terspesifikasi sesuai dengan penelitian kita. Maka kita saring lagi, kita turunkan lagi menjadi populasi eligible atau populasi studi. Ya, ada yang menyebutnya populasi studi, ada yang menyebutnya populasi eligible. Apa itu populasi eligible? Populasi eligible adalah populasi yang diambil dari populasi sumber, artinya datanya atau, apa namanya, orang-orangnya gitu ya, itu tersedia untuk kita teliti, ya, dari populasi sumber ini, tapi dengan karakteristik khusus sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi kita, ya. Sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi kita. Jadi, yang termasuk populasi eligible siapa saja? Mereka adalah usia di atas 18 tahun, menjadi responden FLS, tapi harus selalu menjadi responden kalau kriteria saya di survei 4 kali, yang 97, yang tahun 2000, yang tahun 2007, dan 2014. Karena waktu itu saya berencana menganalisis 4 periode survei sekaligus, gitu ya. Nah, kalau misalnya mereka cuma jadi survei tahun pertama doang sampelnya, terus di 2000 dan seterusnya enggak, ya berarti nggak masuk. Terus kok kenapa nggak dimasukin eksklusi? Ya itu udah langsung otomatis ke-cut, kayak kemarin saya jelasin ya, perbedaan kriteria inklusi eksklusi. Oke, kemudian diukur tensinya minimal 2 kali. Ini jadi kriteria inklusi kita yang masuk dalam populasi eligible. Jadi, belum tentu semua yang ada di populasi sumber diukur tensinya 2 kali. Paham nggak maksud saya? Jadi kriteria inklusi inilah yang membedakan populasi eligible dengan populasi sumber. Itu baru masuk kriteria inklusi. Nah, ini kriteria eksklusi. Kamu bisa lihat, saya bikin kriteria eksklusi nggak ada yang sama dengan inklusinya, ya kan? Justru banyakan eksklusinya nih. Lihat, saya mau survei tentang hipertensi pada populasi dewasa. Nah, saya punya banyak pengecualian. Pengecualiannya pertama adalah responden yang saat awal sudah hipertensi, karena saya pengen kohort. Tadinya saya mau mengamati orang-orang yang sehat dulu, terus saya amati selama puluhan tahun kapan dia hipertensi, gitu, dengan perilakunya yang buruk gitu ya. Butuh berapa tahun sih kalau dia ngerokok hingga dia apa namanya, menderita hipertensi gitu. Tadinya saya mau meneliti kayak gitu. Nah, kemudian jadi kalau dia di awal udah hipertensi saya eksklusi, nggak masuk populasi eligible saya. Kemudian responden dengan riwayat hipertensi. Nah, apa bedanya yang pertama sama yang kedua? Yang kedua adalah saat diukur tensinya normal, tapi pas ditanya, "Dulu pernah hipertensi nggak?" "Pernah." Nah, kalau yang dulu pernah hipertensi saya buang, saya nggak masukin ke dalam populasi eligible, paham? Itu ya. Kemudian data missing. Nah, dia sesuai kriteria inklusi nih, tapi ternyata ada variabel yang kosong, nggak ada gitu, di sampelnya dia tuh nggak ada. Terus saya butuh tentang pola makan, ternyata kosong pola makannya, maka saya buang sampelnya, gitu ya. Kemudian loss to follow up. Loss to follow up tuh dia ngilang misalnya, periode 1, 2, 3 ada, tapi periode terakhir ngilang, maka saya buang juga. Dan dari semua usia 18 tahun ke atas, yang saya eksklusi adalah ibu hamil. Karena ibu hamil punya karakteristik tertentu. Nah, semuanya kalau sudah memenuhi, ini masuk ke dalam populasi eligible, paham? Nah, kemudian apa bedanya populasi eligible dengan sampel? Populasi eligible itu misalnya bisa sekian juta penduduk, gitu ya. Tapi saya nggak ngambil semua, saya punya perhitungan jumlah sampel minimal, bener nggak? Jadi dari sekian juta itu, dari populasi eligible, saya misalnya cuma ngambil 200.000 misalnya, dari jumlah sampel minimal yang dihitung. Nah, kemudian itulah yang menjadi sampel saya. Paham Nida ya? Jadi tetap butuh kriteria nggak? Butuh. Nah, menentukan 200.000 dari 1 juta, ini karena ukurannya besar, kita pakai teknik sampling, gitu. Ya, jadi kriteria itu sudah masuk pada populasi eligible kita. Jadi harapan saya nanti saat teman-teman bikin skripsi ditulis secara terperinci ya, seperti ini ya. Siapa populasi targetnya, siapa populasi sumbernya, siapa populasi eligible-nya, dan sampelnya. Nah, kemudian sampelnya itu saya membandingkan penduduk perkotaan dengan perdesaan waktu itu ya. Ini kerjaan saya semester 1 S3 kemarin ya. Dan belum dilanjut karena saya ganti judul,
akhirnya ini kayaknya buat jadi penelitian lain aja. Tuh ya. Nah, kalau dulu teknik sampling saya pakai 3 stage. Jadi tahapnya 3 tahap, 3 stage cluster sampling, tahapan wilayah keluarga individu ini sudah kompleks. Nah, yang mau saya jelasin ke teman-teman ini dari awal dulu. Oke, berarti ini nggak usah, ini udah jelas dari contoh yang saya kasih ya, Nida. Oke, Udah paham Ibu. ya? Makasih ya, Ya, Miss. ada yang mau ditanya lagi? Jelas? Oke. Nah, untuk random table sebenarnya ada satu cara lain, tapi kalau nggak bisa sekarang mungkin besok saya kasih tahu ya. Saya selesai ini dulu. Nah, ini kan udah dapet nih 10 orang. Dari nomor 2 sampai nomor 59 kalau contohnya Prof. Reri ya dari 40 ke 6, tapi kita urutkan dari yang terkecil dulu, dari nomor 2 sampai ke, apa namanya, 59 ya, kita urutkan. Nah, kemudian terpilihlah mereka yang bertanda-tanda merah, itu sebagai sampel kita. Nah, itu simple random sampling. Selanjutnya adalah systematic sampling. Nah, systematic sampling ini kita nggak butuh random table. Oke? Systematic sampling tidak butuh random table. Dipilihnya bukan atas kehendak peneliti, tapi peneliti mengatur, mengarrange secara sistematis sehingga si sampel itu bisa terpilih dari populasi eligible-nya atau dari populasi studinya. Nah, metode yang lebih praktis dan lebih kecil kemungkinannya untuk menghasilkan sampel yang tidak representatif daripada pengambilan sampel acak sederhana. Kenapa? Kayak misalnya gini, meskipun ya, kayak tadi nih, meskipun ini pemilihannya semua, nomor urut itu punya kesempatan yang sama untuk terpilih, tapi ternyata yang terpilih kebanyakan adalah mereka di nomor urut akhir-akhir, 30-an, 40-an, dan 50-an, bener nggak? Ya, yang bahkan yang belasan hanya 1 yang kepilih, gitu kan. Artinya kalau kita lihat pemerataan, ya nggak merata juga gitu, karena kan by system, gitu. Nah, systematic sampling ini bisa, mengatasi permasalahan tersebut, ya. Jadi menghasilkan sampel yang tidak representatif itu bisa dikontrol, eee, daripada pengambilan sampel acak sederhana atau pada simple random sampling. Nah, caranya sama kayak tadi. Kita mesti punya list dulu, ya. Kita mesti punya list, populasinya dulu. Misalnya studi kita di satu kelas, gitu ya. Satu kelas yang berisi 60 siswa atau mahasiswa. Nah, kita urutkan dari nomor urut 1 sampai 60, entah dari NPM atau alfabetik dan lain-lain. Nah, kemudian tahapan berikutnya, nah prosedurnya begini. Jika kita ingin mengambil 10 sampel saja dari 60, maka list kita bagi menjadi 10 interval yang sama. 10 interval. 60 dibagi 10 berapa? 6. Ya kan? Maka ini kita bagi menjadi 10 kelompok. Kelompok pertama ada 6 orang. Kelompok kedua 6. Kelompok 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kelompok. Oke, paham ya? Nah, ini kita sudah bagi 10 kelompok terdiri atas 6 orang. Kayak kamu proses pembagian tugas kelompok lah, kayak gitu ya. Diurut. Nah, habis diurut tuh diapain? Nah, kemudian select a random start in the first interval. Jadi, setelah itu kita pilih random start. Milihnya pakai random start. Kita bisa minta bantuan table Excel yang tadi. Misalnya, saya ini udah share all screen saya kan ya. Nah, kelihatan table Excel saya sekarang? Kelihatan, Kelihatan. Miss. Nah, misalnya kita milih random start tadi diminta untuk memilih nah, dari 1 sampai 6 kita ambil dari atas ke bawah angka yang paling duluan muncul di antara 1 sampai 6. Kenapa harus dari 1 sampai 6? Karena kita sudah mengurutkan sampelnya dari nomor urut 1 sampai 6. Nah, maka misalnya kalau dari random start yang di sini ya, kita tarik dari 27 sampai 1, yang muncul berapa duluan? Rentang 1 sampai 6.
Angka berapa yang muncul di sini? 4. 1. 4 dong. Kita lihatnya dari atas. Ingat sistematis. Ya. Muncul dari atas dulu. Hitungnya dari atas 27, 43, 20 nggak masuk. Karena kita butuh angka 1 sampai 6. Yang muncul duluan 4. Maka 4 menjadi sampel pertama yang dipilih. Ngerti nggak maksud saya? Ya. Nah, kemudian kalau dicontoh, dia bikin random number. Kayak tadi, kita bikin range between 1 sampai 60, terus muncul 40 nggak termasuk, 18 enggak, 59 enggak, 49, 26 enggak, angka 2. Nah, 2 ini ada di 1 sampai 6. Maka 2 yang kita pilih. Dari 2 yang kita pilih, artinya apa? Pada setiap kelompok, yang menjadi sampel adalah nomor urut 2. Oke? Jadi, yang nomor urut 2 jadi sampel pertama, kemudian kelompok kedua itu dari 7 sampai 12, nomor urut 2-nya adalah nomor 8. Jadi, sampel berikutnya adalah nomor urut 8, kemudian di kelompok ketiga, nomor urut 14, nomor urut 20, 26, dan seterusnya sampai ke 56. Sehingga kita mendapatkan 10 sampel yang dipilih secara sistematik. Jadi tabel randomnya cuma membantu untuk memilih random start aja. Mengacak nomor urut pertama aja. Habis itu kelompok yang lainnya ikut urutannya. Ini systematic sampling. Ada yang mau ditanya nggak? Saya boleh sambil makan nggak sih? Saya lapar. Halo ya. Karena di sini langsung berangkat saya. Saya mau nanya, Miss. Kalau misalkan yang tadi, kan itu di 1 sampai 6 gitu kan, Miss. Tapi di random table yang awal itu nggak ada dari urutan 1 sampai 6 itu gimana, Miss? Cari yang di kolom berikutnya. Nih, kan? Nih Mega ya. Misalnya, coba saya. Nah, kayak gini. Misalnya ya. Yang kuningnya saya buang dulu. Nih, 1 sampai 6. Nggak ada nih, nggak ketemu di sini kan? Ya kan? Maka, kita cari di baris berikutnya, tapi kita harus konsisten. Mau atas ke bawah, balik lagi ke atas, atau atas ke bawah, kemudian mengular ke sini. Nih, jadi kalau begini, terus ke sini, lalalala. Ya, berubah lagi. Mengular kan? Nah, oke, tadi anggaplah ini nggak ada. Atau saya bikin nggak ada dulu. Nah, ini nggak ada. Ya. Nah, ke sini, ke atas lagi, masih nggak ada nih 1 sampai 6. Kamu pindah lagi mengular ke sini. Dapat 7. 7 kelompok kedua ya. Belum dapat. Turun. Oh, ternyata 5. Gitu. Jadi 5 lah yang menjadi random start kita. Gitu, Mega. Ya. Jadi bikin table random gampang banget kok di Excel. Oke, terima kasih, Miss. Yuk. Mau tanya lagi? Sekarang adalah stratified random sampling. Jadi simple random sampling sama systematic sampling ngerti ya? Ini nggak ada yang nanya. Nis, kalau kelompoknya ganjil gimana? Populasinya 61 misalnya. Nggak ada yang nanya itu. Terus saya harus bikin jadi 10 kelompok karena mau ngambil 10 sampel. Berarti ada satu yang lebih dari 6 orang kan? Di mana dia? Yang nggak mau di akhir. Ya, mau nggak mau di akhir. Di yang lainnya 6 orang dalam satu kelompok. Nah,
Yang kelompok ke-10 dia ber-7. Nah, yang ber-7 ini tergantung, kalau misalnya ternyata yang pertama dia dapatnya nomor urut 6, ya nomor urut ke-7 nggak akan pernah dapat kesempatan, gitu, ya. Nomor urut 7 nggak akan pernah dapat kesempatan. Jadi kalau misalnya ganjil gitu, lebih baik pakai simple random sampling aja, biar semua dapat kesempatan yang sama. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya teknik sampling yang ketiga adalah stratified random sampling. Nah, SRS. Jadi SRS itu singkatannya buat 2, simple random sampling sama stratified random sampling, mirip ya. Nah, tujuan atau kegunaannya stratified random sampling adalah untuk mengambil sampel pada populasi yang ukurannya beragam. Jadi, kalau tadi yang paling sederhana pakai simple random sampling atau pakai systematic sampling, kita menyamaratakan karakteristik populasinya. Pokoknya digelondongin jadi satu. Makanya tadi dibilang, kalau misalnya kita mau studi di satu kota yang besar, itu nggak bisa pakai simple random sampling, karena di bawah kota ada kecamatan, ya kan? Di bawah kecamatan ada kelurahan, di bawah kelurahan ada RW, di bawah RW ada RT. Nah, itu nggak bisa kita pakai simple random sampling, pakai systematic sampling doang, nggak bisa. Tapi harus pakai tahapan yang lebih kompleks dalam pemilihan sampelnya. Nah, kalau stratified random sampling caranya seperti apa? Yang pertama adalah kita bisa memisahkan populasi dalam 2 tingkatan atau lebih. Ya, kita pisah dulu, nanti saya kasih contoh. Kemudian buat daftar populasi atau list pada setiap tingkatan. Jadi, misalnya dari 60 itu kita pisahkan laki-laki sama perempuan. Kita stratifikasi. Karena apalagi misalnya di Kesmas, perempuannya banyak, laki-lakinya dikit. Kalau kita pakai simple random sampling atau pakai systematic sampling, ada kemungkinan nggak laki-laki nggak terpilih sama sekali. Ada kan? Ya, karena banyakan perempuan gitu. Maka kita pengen nih sampelnya 5 laki-laki, 5 perempuan. Caranya gimana? Kita nggak bisa pakai systematic sampling atau pakai simple random sampling, nggak bisa. Maka harus pakai stratified random sampling. Jadi kita bagi dulu, kelompok laki-lakinya dari 60 tadi misalnya ada 20 doang. Perempuannya ada 40, berarti kan 1:2 ya. Nah, kita bagi dulu, maka urutannya nanti 1 sampai 40 perempuan, kemudian 1 sampai 20-nya laki-laki. Gitu. Jadi urutannya enggak 40 ke 41 sampai 60 lagi, karena mereka sudah kita bagi jadi 2 kelompok yang berbeda. Gitu. Nah, udah di-list, baru setelah itu kita bisa lakukan simple random sampling, ini SRS yang ini simple random sampling, ya, atau kita bisa lakukan systematic sampling. Jadi tahapannya adalah pada stratified random sampling ada 2 langkah. Langkah pertama kita klasifikasi dulu, tergantung dengan karakteristik populasinya. Kita mau bedakan misalnya laki-laki dengan perempuan yang tadi saya bilang, atau misalnya based on peminatan, ya. Ada peminatan apa aja tuh? FPID, Kesling, Gizi, MRS misalnya, K3, ada 5 misalnya ya. Nah, maka kita kelompokkan dulu jadi 5, karena kita pengen ngambil sampel dari perwakilan semua peminatan, gitu kan. Maka nih kita stratified, gitu. Kita stratified dulu. Baru setelah dikelompokkan, kita pilih sampelnya pada setiap kelompok yang udah kita bagi tadi dengan boleh pakai simple random sampling, boleh pakai systematic sampling. Contohnya kayak gini. Ya. Gampangnya misalnya tadi saya mau mengambil sampel merata pada laki-laki dan perempuan. 5 laki-laki, 5 perempuan. Tapi ternyata laki-lakinya cuma ada 15 kalau di sini. Nih, kamu lihat yang ditanda orange, ya. Misal nih ya, laki-lakinya hanya ada 15 dan perempuannya ada 45. Nah, maka kita urutkan dulu laki-laki dari nomor 1 sampai nomor 15, kemudian yang perempuan kita urutkan dari nomor 1 sampai nomor 45. Kalau sudah,
Baru kita bikin random number lagi di Excel, ya. Kemudian kita pilih gini ya, for stratum 1, random sample of 5 subjects. Jadi pada strata pertama ini pakai simple random sampling, ya. Cara pertama pakai simple random sampling. Kita pilih 5 sampel. Kita pilih 5 sampel. Nah, go down list, urutkan ke bawah, dan select first 5 random numbers, dan pilihlah 5 angka pertama dari tabel random tadi yang berada di antara angka 1 sampai 15. Kenapa? Karena kita mau milih 5 orang dari laki-laki saja. Laki-laki ingat urutannya hanya 1 sampai 15. Sehingga kita dapat yang pertama adalah angka 2, kemudian 6, kemudian 10, di sini kemudian 7, dan terakhir adalah 12. Karena 16 nggak masuk ya. 16 melewati 15. Dapatlah kita 5 hanya dengan mengurutkan 3 baris saja. Gitu ya. 3 baris apa kolom ya? 3 kolom ya. 3 kolom saja. Nah, udah dapat, terpilihlah mereka secara simple random sampling. Oke? Simple random sampling. Atau kita bisa melakukan cara yang kedua dengan systematic sampling. Yang di bawah, could also do systematic sample after random start. Jadi kita tadi sudah merandom, kemudian angka yang paling awal muncul adalah angka 2, ya kan? Nah, kalau mau pakai systematic sampling, ingat, yang 15 tadi kita bagi jadi 5 kelompok dulu. Kenapa? Karena kita mau milih 5 orang. Ya, setelah kita bagi jadi 5 kelompok, berarti masing-masing terdiri atas 3 orang. Nah, dari hasil random start yang tadi, kita dapat angka 2 yang pertama muncul, sehingga pada setiap kelompok kita ambil mereka yang menjadi sampel adalah dengan nomor urut kedua. Jadi pada kelompok pertama yang nomor urut 2, kelompok kedua pada nomor urut 5, nomor urut 8, 11, dan 14. Beda kan sama yang simple random sampling? Beda. Kalau simple random sampling kita full mengandalkan tabel. Kalau systematic sampling kita pakai tabel randomnya cuma buat milih random start aja. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanya nggak? Cukup jelas? Iya, silakan Maisi. Buat mastiin aja tadi boleh kan ya Miss, milihnya tadi antara mengular dari atas ke bawah terus dari bawah ke atas, atau kita boleh dari atas ke bawah terus ke sampingnya juga dari atas ke bawah aja gitu? Ya, boleh. Jadi salah satunya aja ya. Tapi konsisten ya Maisi ya. Oh ya, berarti bebas. Oke, makasih Miss. Ada yang mau tanya lagi? Oke. Nah, tadi kan baru yang laki-laki ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada perempuan. Nah, yang perempuan tadi jumlahnya ada 45, ya kan? Tapi kita juga butuh 5 orang. Walaupun mereka populasinya ada 45. Maka, kalau misalnya kita mau pakai simple random sampling, kita buat tabel random, yang tadi kita acak lagi misalnya boleh, supaya nggak dapet yang sama gitu ya. Nah, kita pilih 5 angka yang pertama kali muncul di antara angka 1 sampai 45. Beda sama yang tadi laki-laki cuma 15, berarti angka 1 sampai 15 kalau yang perempuan. Karena ada 45 populasinya, kita pilih angka 1 sampai angka 45. 1 sampai 45. Ternyata di satu baris ini sudah mampu mencukupi jumlah sampel kita. Karena sudah ada 40, 18, 59, 49 nggak masuk karena lebih dari 45.
26, 2, 53 nggak masuk, kemudian 37. Dapatlah di sini 5 sampel. Ini dengan simple random sampling. Tetapi kalau kita mau pakai systematic sampling, nah si 45 populasi perempuan tadi kita bagi dulu jadi 5 kelompok. Artinya 45 dibagi 5 berapa? 9. 9, Miss. Nah, setiap kelompok terdiri atas 9 orang. Oke? Kemudian kita ambil random start. Nah, random start-nya ini kita pakai, misalnya kita ngikutin random start yang tadi, itu dapat angka 2. Kalau misalnya kita pakai tabel yang ini, random start dari 1 sampai 1 sampai 9. Ingat ya, random start-nya harus dari 1 sampai 9. Karena setiap kelompok terdiri atas 9 orang. Nah, kita ambil angka 2. Karena angka 2 yang pertama kali muncul, maka pada setiap kelompok seperti yang tadi laki-laki, yang menjadi sampel adalah mereka dengan nomor urut 2 di kelompoknya masing-masing. Ya, jadi yang ini nomor 2, nomor 11, nomor 20, nomor 29, dan nomor 38. Maka kita dapat 5. Ya, jadi tahapannya agak lebih panjang daripada systematic sampling saja atau simple random sampling saja. Sampai sini jelas? Miss mau nanya lagi, Miss. Silakan Mega. Berarti kalau di strata 1 udah pakai sistem yang sistematikal, berarti di strata 2-nya pakai sistematikal lagi atau boleh pindah jadi simple random gitu? Disamain ya. Karena pada umumnya mereka satu populasi besar yang sama kan. Disamain. Jadi pilih salah satu saja. Pakai sistematik semua. Pakai simple random sampling, pakai simple random sampling semua. Gitu ya. Oke, Miss, makasih. Oke. Miss, Oke. mau tanya juga. Iya, silahkan Dalila. Mau lihat yang itu, Miss, yang kata list ke bawah. Nih. Ini berarti kalau misalnya kita mau pilih dari 1 sampai 45, di Excel itu dimasukinnya harus lebih dari 45 ya, Miss? Yang kayak tadi diajarin di awal. Kan ini ada Boleh angka 40. 59, ada 49. Boleh 45 aja. Boleh 45 aja, boleh lebih. Kita bikin 60 boleh. Gitu. Karena tadi yang saya bilang untuk menghindari angka muncul double gitu ya, Dalila. Terus sama yang angkanya jelas ada kesempatan buat muncul gitu. Jadi dilebihin nggak apa-apa. Yang penting kalau dia lebih dari 45 kita skip gitu kan. Kita skip kayak gitu. Oke, Miss, kirain harus lebih. Ya, kasih. Enggak. Oke. Nah, kemudian kalau kita pakai stratified random sampling, itu membutuhkan analisis yang lebih complicated. Jadi, walaupun kita ambil masing-masing 5, ya, tetapi kita tahu bahwa lebih banyak perempuan daripada laki-laki, benar nggak? Jadi artinya, si perempuan, kelompok perempuan ini banyak yang tidak punya kesempatan dibandingkan kelompok laki-laki, benar nggak? Jadi kalau kita lihat kesempatan terpilihnya, yang laki-laki ini punya probabilitas 1:3. Ya, dari 3 orang punya kesempatan 1 terpilih, gitu kan? Tapi kalau yang perempuan, dia punya kesempatan 1:9. Setara nggak nih? Enggak ya? Nah, maka biasanya kalau metodenya seperti ini, kita pakai pembobotan. Jadi, kalaupun misalnya jumlah sampelnya sedikit, nggak pakai pembobotan nggak apa-apa, tapi dijelaskan. Ya, karena peneliti memilih jumlah sampel yang setara pada kelompok laki-laki dan perempuan, namun jumlah populasinya, ya, jumlah populasinya lebih besar pada perempuan, maka dikatakan, nah, kelompok laki-laki, ya, 5 orang yang terpilih itu mewakili 15 populasi laki-laki. Sedangkan 5 orang yang terpilih pada kelompok perempuan mewakili 45 populasi perempuan. Gitu. Itu perlu dijelaskan. Tapi sebenarnya kalau dalam analisis pembobotan di di
SPSS itu ada langkahnya lagi, tapi itu nanti di tahapan S2 ya belajarnya ya. Kalau kamu sekolah lagi ya biar tambah ngerti. Oke. Nah, oke, terus kegunaan itu apa sih? Oh, udah simple cluster ya. Oke, itu stratified random. Ada yang mau tanya tentang stratified lagi? Kalau nggak ada kita lanjut ya, kita lanjut. Simple cluster sampling. Nah, kalau tadi kita stratifikasi, kita kelompokkan berdasarkan karakteristiknya. Dan ini cluster sampling ini digunakan untuk mengklasterisasi berdasarkan tingkatan atau level. Kalau tadi kan berdasarkan karakteristik biasanya ya kita kelompokkan kayak jenis kelamin, peminatan itu kan nggak ada levelnya ya. Nggak ada levelnya ya, semuanya setara gitu kan. Nah, kalau simple cluster sampling ya, ini digunakan untuk mengidentifikasi atau menentukan sampel pada kelompok yang tinggal di satu klaster tertentu. Misalnya, ini kalau klasternya cuma ada satu, kita mau melakukan penelitian cuma di satu RT. RT tempat kita tinggal. Tuh. Terus ada 100 RT. Sampel kita unitnya adalah kepala keluarga. Ada 100 kepala keluarga di RT kita. Kayaknya kebanyakan saya ngambil semua, maka saya sampling gitu ya. Nah, dari 100 itu kita mau milih nih sampel terpilihnya. Berapa? Nah, pakai simple cluster sampling. Nah, ini ada contoh ya. Klaster yang akan diambil sampelnya itu hanya perwakilan dari 20 klaster kepala keluarga atau klaster rumah tangga yang memiliki jumlah anggota yang berbeda. Jadi, berapapun anggota keluarganya, dia punya anak berapa kek gitu, kita nggak hitung. Yang penting kepala keluarganya aja yang kita hitung. Nah, kemudian kita bagi menjadi 20 kepala keluarga. Mau berdasarkan kartu keluarga, misalnya kita minta data ke RT, ketua RT boleh. Itu ya. Nah, kita bagi menjadi 20. Nah, ini ya, cluster to be sampled adalah 20 rumah tangga. Dari kita urutin misalnya dari rumah yang ini atau dari keluarga yang ini sampai ke keluarga yang nomor 20. Kita urutkan. Nah, kemudian cara memilihnya pakai random table lagi ya. Random table untuk cluster selection kita pilih 2 random table ya antara 1 dan total jumlah klasternya. Jadi ini kan ada 20 kepala keluarga. Kita pilih 2. Ya, kita pilih 2. Nah, ini saya nggak tahu nih dia ketentuannya dia cuma mau ngambil 2 aja. Dari 20 tuh yang mau dia sampel cuma 2 aja gitu ya. Cuma 2 kepala keluarga. Dari 1 sampai 20 pada row pertama ternyata yang muncul adalah row nomor 18 dengan nomor 2. Nah, maka yang menjadi sampel kita adalah kepala keluarga dengan urutan nomor 2 dan kepala keluarga dengan urutan nomor 18. Ya. Yang ternyata di dalamnya mereka punya 4 anggota keluarga. Untuk yang kepala keluarga nomor 2 dan yang nomor 18, mereka punya 5 anggota keluarga. Kalau satuan unit sampel kita adalah kepala keluarga, maka 2 kepala keluarga. Tapi, kalau misalnya unit sampel kita adalah individu, maka sampel kita menjadi 9. Dapat 9 dari mana? 4 dari yang keluarga nomor 2, 5 dari keluarga yang nomor 18. Ya? Nah, kemudian kita survei semuanya nih. Sample all person is in selected cluster. Bapaknya, ibunya, anaknya yang pertama sama anaknya yang kedua misalnya. Kita sampel. Kemudian yang ini ada neneknya. Neneknya, ibunya, bapaknya, anak pertama sama anak kedua misalnya. Maka kita dapat 9 sampel individu dari 2 kepala keluarga terpilih. Ini kecil ya, sederhana sekali. Ya, begitu. Nah, itu namanya simple cluster sampling. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Jadi kalau tahapan simple random sampling sama systematic samplingnya udah cocok, ya, udah ngerti, kesiniannya ngerti.
Bersihinnya gampang ya, karena langkahnya sama. Cuman diklasterin dulu, klaster-klaster keluarga dari satu RT. Tuh, itu namanya simple cluster sampling, hanya satu klaster. Nah, kemudian ada two stage cluster sampling. Cluster samplingnya 2 langkah. Jadi kalau ada two stage, nanti ada three stage. Ada four stage. Biasanya kalau lebih dari 3 langkah, itu multiple stage. Gitu ya, multiple stage cluster sampling. Nah, untuk prosedur yang pertama, sampel cluster dengan PPS. Nah, ini udah mulai rada ribet ya. Kita memilih sampel dengan probability proportionate to size. Jadi, pengambilan sampelnya kita sesuaikan dengan jumlah populasinya. Sehingga setiap individu punya kesempatan yang sama untuk terpilih. Itu pakai PPS. Kemudian, tahapan yang kedua adalah kita pilih jumlah sampel per cluster dengan systematic sampling SS atau boleh pakai simple random sampling. Kalau tadi kan simple random samplingnya cuman buat milih ini ya. Tapi kalau yang two stage cluster sampling dia pilih dulu pakai PPS, probability proportionate to size. Nah, pilihan nanti secara spesifik tentang PPS-nya akan ada di sesi berikutnya ya. Nah, tahapan pertama kita pilih dari 20 klaster kepala keluarga tadi pakai PPS, terpilih nomor 3 dan nomor 12. Misalnya ya, harus saya minum dulu. Nah, kemudian klaster 3 dan klaster 12 adalah klaster 2 sampel. Jadi ada 2 ya, sampel nomor 3 dan nomor 12. Nah, kemudian ini pakai prosedur yang pertama di two stage cluster sampling. Ya, select two persons by SRS in each sample cluster. Jadi, ini kan ada nomor urut 1 sampai 4 di keluarga yang nomor 3. Nah, kita pilih pakai simple random sampling. Nomor yang pertama keluar tapi diambil 2. Ya, jadi kita cuma mau ngambil 4 masing-masing 2 dari setiap kepala keluarga. Kalau tadi kan yang simple cluster atau ya simple cluster sampling itu 9-9-nya dijadikan sampel kan. Nah, tapi kalau yang di two stage cluster sampling ini kita ambil dari masing-masing cluster itu 2. Dari masing-masing kepala keluarga itu 2 sampel. Ya. Nah, kita urutkan dari random table tadi nomor urut 1 sampai 4 yang paling duluan muncul. Jadi ada nomor 2 dan nomor 4. Nomor 1 nggak kepilih karena munculnya sama nomor 3 ada di barisan berikutnya. Gitu ya. Nah, kemudian ini hanya di klaster nomor 3. Nah, pada tabel yang sama kita lanjut. Karena tadi terakhir mentok di angka 4 ini. Untuk memilih sampel pada keluarga yang kedua, yang tadi ada 5 anggota keluarga. Ya, kita harus milih 2 juga. Nah, kita lanjutin urutannya nggak boleh dari awal lagi, tapi kita lanjutin dari sini, dari nomor 11 ke bawah. Maka dapat nomor urut 1 dan nomor urut 3 pada keluarga yang kedua. Jadi klaster 3 atau keluarga yang ketiga, yang terpilih adalah nomor 2 dan 4, ya, 2 dan 4, sedangkan pada klaster ke-12 yang terpilih adalah nomor 1 dan nomor 3. Jadi berapapun anggota keluarganya, dari masing-masing klaster kita hanya memilih 2 perwakilan anggota keluarga. So, di sini hasilnya adalah randomly selected 2 and 4, ya, terpilih nomor 2 dan 4. Dan pada keluarga yang nomor 12 terpilih urutan nomor 1 dan nomor 3. Misalnya pakai kata keluarga urutannya. Berarti yang 1 itu kepala keluarga, ya kan? Yang ketiga misalnya anak utamanya. Tuh, ini prosedur pertama pakai random table.
Ada yang mau tanya nggak? Jadi, probability proportionate to size-nya dijelasinnya berikutnya ya. Pokoknya intinya gini, dapat 3/12 dari PPS, gitu. Ya, karena PPS-nya lebih kompleks daripada teknik sampling yang biasa. Ada yang mau tanya yang prosedur 1, two-stage cluster sampling? Nah, two-stage cluster sampling ini dipakai untuk survei cepat. Ya, kita pakai untuk survei cepat. Makanya kenapa bisa dibagi jadi 30, terus diambil 7, atau diambil 10 dari masing-masing gitu kan? Nah, itu two-stage cluster sampling. Pokoknya bagi 30, itu PPS. Gitu. Ya. Nah, langkah pertama, yang untuk prosedur two-stage cluster sampling yang kedua itu harus selalu pakai PPS. Jadi PPS dulu. Jadi PPS ini menguntungkan jikalau klasternya banyak sekali. Saya mau survei di satu kecamatan, terus kita mau mengambilnya berdasarkan RT. Berarti kan RT di satu kecamatan tuh banyak banget ya. Nah, maka PPS-nya itu kalau survei cepat, ya mau nggak mau kita bagi menjadi 30 klaster. Gitu kan? Nah, milih jadi 30 klaster itu pakai PPS. Nah, langkah yang kedua, nah, kalau tadi dia pakai simple random sampling, kalau langkah yang kedua ini, prosedur yang kedua, menggunakan probability sampling with quota. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah start the same as before. Kita pilih pakai PPS dulu. Ternyata terpilih misalnya kepala keluarga nomor 3 sama nomor 12. Nah, kemudian enumerate all persons in each sampled cluster. Ya, kita ambil semua orang ini diurutkan 1 sampai 4 sama ya, 1 sampai 4 kemudian 1 sampai 5. Nah, lalu select random start. Jadi pakai random start, pakai kayak systematic sampling. Kalau tadi di simple random sampling kita ngambil angka dua-duanya dari tabel. Ya kan? Angka dua-duanya dari tabel. Kalau yang ini cuma random start doang kayak systematic sampling. Tapi urutannya harus dilanjut. Jadi ternyata muncul nomor 2 untuk keluarga di klaster 3. Terus nomor 2-nya udah lewat, kita mulai dari 53 ke sini, lalu dapat ternyata nomor 4. Untuk keluarga yang di klaster 12. Gitu. Oke, kita pilih random start. Nah, pada keluarga nomor 3 terpilih random start yang urutan kedua. Lalu untuk keluarga yang nomor 12, terpilih random start-nya dari urutan nomor 4. Ya. Nah, kemudian ini namanya probability sampling with quota. Nih. Ini yang paling sering dipakai saat kita turun lapangan. Have persons arrange themselves in household and select next nearest person until quota is reached. Jadi milih orang pertamanya. Jadi kayak gini. Kayak saya ngasih kuis. Saya random milih. Nida. Saya tanya. Oke, Nana tanya jawab. Nida sekarang tunjuk temennya. Itu namanya kuota sampling. Saya mau nanya 13 orang, semuanya harus dapat. Tapi yang milih bukan saya. Yang milih adalah sampel pertama yang terpilih dari simple random sampling dulu, dari random start. Saya ngurut nih, misalnya ternyata terpilih Nida. Nida saya tanya nih. Habis saya tanya, habis itu Nida tunjuk temennya. Nah, itu kan bukan kehendak saya dong. Itu kehendaknya Nida dong. Ya, itu di luar kehendak peneliti. Itu masuk ke dalam non-probability sampling. Ya, probability sampling, sorry. Nah, misalnya gini, kita udah wawancara nih. Orang nomor 2 si istrinya. Bu, Ibu boleh pilih satu anggota keluarga yang buat saya wawancara lagi. Oh, bapaknya aja deh, soalnya anaknya masih balita misalnya. Ya udah, akhirnya bapaknya inilah yang akan menjadi sampel kedua. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Nah, kemudian di sampel nomor 4, misalnya kakaknya udah besar gitu ya.
Nah, kemudian, ketika kita selesai wawancara, tolong pilih satu anggota keluarga yang bisa diwawancara. Oh, adik saya aja, adik saya udah SMP, bisa ditanya-tanya. Oh, akhirnya kita jadikan adiknya sebagai sampel yang kedua, paham? Ya? Oke. Until kuota is reached. Jadi, kalau misalnya kita pengen ngambil yang, survei cepat itu 210, oke, dari 10 klaster, masing-masing klaster kita random start dulu 1. Oke, udah dapet nih. Nah, kemudian kita minta si orang pertama itu buat nunjuk orang berikutnya, hingga terpilih 7. Ya, hingga terpilih 7 dari 30 klaster tadi. Kan 30 klaster kan? Berarti dari masing-masing klaster harus ada 7 orang yang menjadi sampel kita. Atau kalau mau kita bikin 300, maka dari masing-masing klaster harus kepilih 10 orang. Yang kita milih sekali doang nih, gitu. Nah, seringkali yang, kuota sampling inilah yang menjadi teknik yang digunakan oleh para peneliti survei cepat di lapangan. Karena lebih memungkinkan. Kalau misalnya kita udah pilih pakai simple random sampling, oh nggak bisa orangnya sakit, oh nggak bisa dia masih balita, oh nggak bisa, susah kan? Susah. Tapi kalau at the time, si, orang terpilih itu yang kita minta dia milih siapa sampel berikutnya itu akan lebih enak, karena orangnya pasti ada di tempat, gitu ya. Jelas? Oke, dan itu juga memudahkan kita. Ini hanya resume aja. Perbedaannya langkah pertama tetap pakai PPS. Untuk two stage cluster sampling, langkah pertama pakai PPS, kemudian langkah kedua baru kita pilih, kalau tadi pakai yang pertama nih, yang prosedur pertama semua yang pakai simple random sampling gitu ya. Kalau yang kedua, ini random start-nya doang kayak systematic sampling, tapi bukan systematic sampling karena si random start itu yang akan kita pilih untuk orang yang berikutnya menjadi sampel. Tuh. Oke, ini rapid survey yang tadi saya bilang, two stage cluster sampling dalam survei cepat. Sama yang tadi saya bilang. Kita pilih 30 cluster dengan PPS, nanti cara PPS-nya di sesi berikutnya. Kemudian dari 30 cluster itu kita pilih kakak pertama secara acak. Nah, terus kita lanjut ke tetangga terdekatnya misalnya. Atau nanya nih ke kepala keluarganya, "Pak, tetangga Bapak yang ada di rumah siapa ya sekarang?" "Oh ini, si ini, Bapak ini nomor sekian." Udah kita datengin. Enak kan? Ya, kayak gitu. Itu namanya two stage cluster survey. Makanya kenapa bisa cepat surveinya. Karena dilakukan berdasarkan kondisi di lapangan. Oke, 924. Alhamdulillah bisa cepat, tapi cepat selesai ya. Ada yang mau tanya nggak? Mudah-mudahan minggu depan bisa kondusif buat kuis ya. Di kuis hari ininya ditunda dulu. Entah kalian senang atau sedih, karena materinya saya juga belum ngasih. Oke. Jelas? Cukup jelas? Si Sofyan kemana nih? Tadi ada deh. Kok ngilang Sofyan, udah saya absen loh. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya rasa cukup ya. Saya izin selesai lebih awal nggak apa-apa, karena saya harus berangkat ke Pulau Gebang, Jakarta Timur untuk takziah. Ya. Oke, kalau tidak ada, nanti kalau mau dengerin ulang rekamannya mungkin saya uploadnya besok. Ya, karena hari ini saya full ada di luar rumah, mungkin sampai malam. Terima kasih, jaga kesehatan semuanya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Tanya Sofyan kemana ya, Nis ya? Iya. Saya kabarin saya ya, karena tadi saya udah hadirin semua tuh. Ini ntar absennya saya rubah. Oke, saya end meeting semuanya ya. Yuk.